resep brownies cream cheese. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar saya semakin semangat untuk membagikan resep lainnya. Untuk resep bisa dicek di kolom deskripsi ya. Lanjut ke prosesnya. Baik, kita siapkan bahan yang akan kita gunakan. Ada gula, telur, coklat bubuk, tepung terigu, dan margarin. Ini saya pakai margarin. Kalau mau pakai butter juga boleh, ada minyak sayur. Kemudian jangan lupa coklat batang atau DCC-nya ya. Oke, lanjut. Ini pertama-tama kita panaskan atau kita lelehkan terlebih dahulu DCC-nya ya. Kita tim dengan air ya, air mendidih yang kita panaskan di atas kompor. Kita biarkan saja sambil menunggu coklatnya meleleh, kita siapkan bahan yang lainnya. Oke, ini kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit ini meleleh. Masukkan butter atau margarin. Ini saya pakai full margarin. Jadi kalau misalnya mau pakai margarin boleh, campur mix butter juga boleh. Tergantung dari selera kalian masing-masing. Setelah kita campur, kita aduk sampai rata. Oh ya, ini posisi kompor sudah kita matikan ya. Jadi api kompornya sudah kita matikan. Kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian ditambahkan dengan minyak goreng ya, kurang lebih 75 gram. Sekali lagi untuk resepnya ada di deskripsi bagian bawah. Lanjut, setelah ini siap digunakan. Oke, lanjut, kita agak dinginkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan bahan kocokan. Ini ada gula halus, jangan lupa diayak terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan telur. Ini jumlah telur yang saya gunakan ada 3 butir ya. Jadi nanti untuk ukuran loyang yang saya akan gunakan 24 kali 24. Untuk keberhasilan membuat brownies yang terpenting telurnya itu kita harus timbang ya. Minimal 1 butir telur itu beratnya 60 sampai 65 gram per butirnya. Kemudian kita lanjut, ini kita kocok sampai gula larut ya, betul-betul gula larut ya. Kurang lebih tidak 3 sampai 5 menitan. Jadi mereka bisa larut seperti itu. Sebenarnya untuk resep brownies sudah ada uh, di video sebelumnya yang sudah ada. Ini cuman perbedaannya di brownies cream cheese ada penambahan cream cheese. Oke, setelah itu kita masukkan DCC-nya. Ini masih dalam keadaan hangat kuku. Jadi jangan sampai dingin. Ini masih dalam keadaan hangat kuku. Kemudian langsung kita aduk, kita campurkan. Setelah itu masukkan bahan kering. Oh ya, ini posisi oven sudah kita panaskan ya. Sudah dipanaskan kurang lebih 15 menit dengan suhu 200 derajat, panas atas api bawah. Ini kita lanjut diaduk sampai merata ya. Ini kalau di video betul-betul detail secara perlahan. Diaduk sampai merata, sampai di bawahnya. Sebaiknya gunakan pengaduk dari bahan silikon.
Oke, kita lanjut. Ini sampai setelah rata ya. Siapkan loyang yang akan kita gunakan. Jadi loyang yang akan saya gunakan di sini ukuran 24 kali 24. Jadi pakai baking paper, jangan lupa diolesi terlebih dahulu bagian baking papernya saja. Untuk sekatnya tidak diolesi ya. Saya tidak oles dengan margarin. Di video sebelumnya ada tips cara untuk melepaskan sekat, bisa dilihat kembali. Jangan lupa diratakan. Ini saya menggunakan scraper ya untuk meratakan adonan. Kita pakai scraper. Setelah rata, ini jangan lupa kita hentakkan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag yang sisa adonan tadi. Kita menyisakan sisa adonannya untuk membuat motif di atas permukaan cream cheese-nya. Ya, seperti ini kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan saja. Kemudian setelah oven panas ya, kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat, panas atas api bawah. Ini saya letakkan di rak bagian bawah. Kurang lebih 15 menit saja. Yang penting permukaan sudah terbentuk. Sambil menunggu ini kita menyiapkan bagian cream cheese-nya. Ada 250 gram cream cheese, gula halus. Ini kita mixer dengan kecepatan sedang ya, sampai rata. Kita kocok sampai merata ya. Ini cream cheese bebas merek apa saja. Nah, setelah itu, setelah merata, masukkan 1 butir telur ya, 1 butir telur utuh. Kemudian kita kocok kembali dengan kecepatan paling rendah saja. Yang penting rata larut di dalam adonan cream cheese-nya. Kemudian tambahkan maizena kurang lebih 25 gram. Mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur saja. Kemudian siapkan piping bag, kita masukkan ke dalam piping bag untuk memudahkan pada saat menuang cream cheese-nya di atas adonan brownies-nya. Seperti ini sudah siap. Kemudian 15 menit kemudian ini sudah setengah matang, sudah membentuk lapisan di atas permukaan brownies ya. Kita keluarkan dari oven ya. Kemudian bagian cream cheese-nya kita timpa di bagian atas permukaan brownies. Ini gunanya kenapa mesti brownies-nya dipanggang terlebih dahulu, agar cream cheese-nya tidak tenggelamnya pada saat kita menuang bagian cream cheese-nya. Nah, setelah rata, tambahkan bagian motif dari sisa brownies tadi ya. Ini kita buat motif sesuai selera saja. Kemudian kita ini pakai motifnya pakai tusuk sate aja, buat motif sesuka hati. Oh ya, ovennya kita panaskan kembali ya, agar pada saat selesai sudah siap dimasukkan ke dalam oven. Kemudian kita pasang sekatnya, sekali lagi sekatnya saya tidak oles dengan margarin. Kemudian tambahkan topping sesuai dengan selera. Kalaupun tak suka memberi topping boleh saja ya, karena
bagian permukaannya sudah cantik. Oke, ini sudah siap, kita masukkan kembali ke dalam oven. Dipanggang kurang lebih 45 menit ya. Panas atas api bawah 150 derajat Celcius. Kemudian di 10 menit terakhir saya naikkan di rak bagian tengah. Ini sudah matang. 45 menit kemudian ini sudah matang ya, kita keluarkan dari oven. Bisa dilihat bagian permukaan sudah kemerahan. Bisa juga dilihat dari kejunya ini sudah berwarna merah, artinya dia sudah matang ya. Matang sempurna. Masih dalam keadaan panas, ini saya sudah menyisiri bagian sekatnya. Untuk cara pengeluaran sekat bisa dicek di video sebelumnya ya. Sudah ada bagaimana cara melepaskan sekatnya. Kita sisiri terlebih dahulu sebelum melepaskan sekatnya. Ini kenapa sih masih panas, kita keluarkan agar browniesnya masih lunak sehingga memudahkan pada saat mengeluarkan sekatnya. Nah, setelah selesai kita keluarkan dari loyangnya ya, jangan lupa kita sisiri juga bagian pinggir kiri kanannya agar dia tidak lengket di baking paper. Kemudian siapkan cooling racknya untuk mempercepat kering dinginnya, maksudnya dinginnya si brownies cream cheese ini. Tinggal diangkat kiri kanan dari baking paper. Oke, setelah itu kita dinginkan dan siap untuk dikemas. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.